Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Aku di sini ingin memberikan edukasi tentang sistem reproduksi wanita dan pria. Sistem reproduksi ini dibagi menjadi dua, ada yang di dalam dan ada yang di luar. Sebelumnya, perkenalkan aku Tenanim dari kelas. Selamat menyaksikan videonya. Di sini ada sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, vagina atau lia senggama merupakan saluran muskula membraneus yang menghubungkan uterus dengan vulva. Berfungsi sebagai jalan keluar darah menstruasi, sebagai jalan lahir bayi, dan sebagai jalan masuknya sperma. Dan ada serviks bagian bawah rahim yang sempit, berfungsi menghasilkan lendir yang membantu sperma masuk. Pada saat persalinan, saluran ini akan merenggang, leher rahim membuka sehingga bayi dapat keluar. Dan ini karifikal kanal, penghubung rahim dan vagina. Dan ini premeterium, lapisan serosa di luar, berfungsi melindungi rahim. Dan ini meiometrium, lapisan otot di tengah, berperan dalam kontraksi rahim. Dan endometrium, lapisan mukosa di dalam, merupakan lapisan terdalam dari uterus yang akan menebal untuk mempersiapkan jika terjadi pembuahan. Dan ini ovarium ligament, penghubung ovarium ke rahim. Dan ovarium atau indung telur ini adalah kelenjar berbentuk buah kenari, terletak di kanan dan kiri uterus, di bawah tuba Fallopi, terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uteri, berperan menghasilkan telur dan memiliki peran penting dalam menstruasi dan kehamilan. Dan ini Fembriae, menangkap sel telur yang akan diarahkan ke tuba Fallopi. Dan tuba Fallopi atau saluran telur mengangkat sel telur dari ovarium ke rahim. Dan uterus atau rahim ini sebagai tempat calon bayi, tempat melekatnya plasenta, dan setiap bulan berfungsi dalam pengeluaran darah haid dengan adanya perubahan dan pelepasan dari endometrium. Dan uterin fundus ini bagian paling atas dan terluas dari uterus yang terhubung ke saluran tuba. Ukuran fundus ini dapat membantu untuk memperkirakan usia kehamilan. Dan ini bagian luar atau internal. Yang pertama ada vagina atau lia senggama sebagai jalan keluar darah saat menstruasi, sebagai jalan lahir bayi, dan sebagai jalan masuknya sperma. Dan labia minora atau bibir kecil, lipatan di bagian dalam bibir besar tanpa rambut di bagian atas klitoris. Bibir kecil ini mengelilingi orifisium vagina, fungsinya melindungi ureterial opening dan vagina. Dan atasnya labia majora, bibir besar, berbentuk lonjong dan menonjol. Permukaan ini tertutup rambut di bagian luarnya, sedangkan bagian dalam tanpa rambut, yang mengandung kelenjar sebasea atau lemak, berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Dan urethral opening atau lubang kencing, fungsinya sebagai saluran untuk keluarnya air kencing. Dan klitoris atau jaringan yang berisi saraf, sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki, berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya, serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Dan mons pubis, daerah tumbuhnya rambut, sebagai pelindung bagi organ reproduksi internal dan berperan dalam respons seksual. Dan anus atau lubang saluran pencernaan, mengeluarkan sisa makan. Dan ini ada sistem reproduksi pria bagian luar. Yang pertama, kandung kemih, untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih, saluran tempat keluarnya urin dan sperma dari dalam tubuh. Fungsinya menghasilkan cairan yang bercampur sel sperma yang diproduksi testis untuk proses ejakulasi.
dan uretra. Tapi yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh fungsinya untuk mengeluarkan air mani atau ejakulasi saat mencapai orgasme. Dan vas deferens, organ berbentuk pipa yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis dan testis sebagai penghasil sperma, dan juga organ endokrin. Dan skrotum merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis dan kepala penis. Bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Lubang penis merupakan muara dari saluran kemih. Dan di sini ada sistem reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama, uretra, tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Fungsinya untuk mengeluarkan air mani atau ejakulasi saat mencapai orgasme. Yang kedua, kandung kemih, menampung urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga, vesikula seminalis, merupakan kelenjar yang panjangnya 5-10 cm. Berupa kantong seperti huruf S berbelok-belok. Vesikula seminalis dibatasi oleh epitel yang menyekresikan zat mukoid yang mengandung fruktosa dan prostaglandin. Yang ini uretra sama seperti yang di atas. Yang kelima, jaringan erektil, untuk mendapatkan pasokan darah melalui berbagai arteri di penis yang menjaga penis agar tetap tegak dan kaku. Yang keenam, glans penis, bagian ujung penis dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra. Fungsinya sebagai tempat keluar urin dan air mani. Dan yang ini, vas deferens, organ berbentuk pipa yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis. Yang ini, ambula vas deferens, tempat penyimpanan air mani. Dan yang ini, kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih atau uretra, saluran tempat keluarnya urin dan sperma dari dalam tubuh. Berfungsi menghasilkan cairan yang bercampur sel sperma yang diproduksi testis untuk proses ejakulasi. Dan yang ini, kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra. Kelenjar ini adalah struktur seukuran kaca yang terletak pada kedua sisi uretra, tepat di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan bening dan licin. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas dan menetralkan keemasan dan dari sisa urin dan uretra. Epididymis sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Yang terakhir, testis sebagai penghasil sperma dan juga organ endokrin. Bagaimana? Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.